Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi tadi saya mohon maaf Sobat RH sekalian, bukan kuasa saya ya. Jerry the Grey tadi tidak sempat closing statement. Dadah aja Jer, dadah Jer. Jerry masih di samping saya ya. Ya, tapi saya sudah punya tamu yang sebenarnya memang sudah janjian duluan. Tetapi tadi saya sudah minta izin ya. Rupanya beliau datang dan tidak mau mengganggu, jadi tidak memperlihatkan diri, saya tidak tahu. Jadi sampai maghrib tadi kita sama Ustadz Kainama dan Jerry the Grey, dan sekarang sama Pak Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Dulu saya panggilnya Mas Gatot. Tapi begitu saya panggil Mas, waduh, saya merasa egaliter banget ya. Udahlah panggil Pak aja. Itu sebenarnya sedikit ada meremehkan gitu. Kenapa? Kalau dipanggil Pak kan cenderung tua, kalau Mas kan muda gitu. dalam perspektif Pak Gatot, dalam perspektif saya, lu sok banget tuh, sok akrab. Itu karena suka menghukum dirinya sendiri. Jadi kecuali ada orang yang panggilannya melekat. Misalnya Bang Buyung, almarhum itu, bang terus gitu. Tapi kalau Pak Gatot kan, aduh, mau panggil Pak, Mas, biasanya kan tergantung ini kan, tergantung level kedekatan biasanya. Wah, kalau yang merasa susu, yang senior panggil Mas. Saya jadi merasa nggak dekat begitu ya? Bukan merasa nggak dekat. Saya bukan merasa nggak dekat. Saya merasa kalau dalam permainan bulu tangkis itu underdog saya. Jadi Pak Gatot, makasih banyak ya. Nanti kalau ada panggilan lain kita siapa tahu nanti Pak Ustadz ya apa ada Pak Kiai dan lain sebagainya kan. Jadi for the time being kita panggil Pak Gatot. Tapi mudah-mudahan listrik tidak suddenly mati. Saya sudah mengalami 3 kali nih Pak Gatot ya. Mudah-mudahan sehat Pak Gatot ya. Alhamdulillah. Nah, Sobat era sekalian, saya sengaja sandra beliau karena on the way to luar kota. Tapi sebelum luar kota mampirlah ke sini dulu. Jadi mampir ke sini. Tadi janjinya sih memang sore, tapi ya habis maghrib nggak apa-apa ya. Oke, saya ingin membacakan 1-2 komentar yang sudah muncul ya, biar saya pengen tahu tuh aspirasi publik seperti apa sih ya. Walaupun baru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mekah hadir Bang Refli. Mekah hadir, bayangkan. Mantap ya. Tinggal Bu Susi jadi tim biar tambah cadas. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa nih. Pak Anies Presiden RI cerdas, mantap, is the best. Amin ya. Amin tuh Anies Imin. Bekasi hadir, mantap. Saya sangat setuju jadi ketua tim pemenangan. Amin. Amin, jenderal yang paling kusukai. Ini Pak, saya nggak main-main Pak. Oke. Nah, saya ingin memulai dari yang agak hot ini ya. Tapi sebelum hot ini, jadi biar kita agak gantung sedikit. Jadi ada pertanyaan di sini. Aspirasi Sobat era sekalian, mbok ya Pak Gatot jadi ketua tim pemenangan. Amin katanya. Barangkali orang melihat, wah sana ada Jenderal Andika, ada Letjen Gatot Edi yang baru saja pensiun. Walaupun saya nanti akan tanya juga Pak Gatot soal etika, soal apa yang jenderal baru pensiun, belum 1 tahun sudah ikut politik misalnya tim pemenang. Oke, itu another story. Tapi sebelum menjawab itu Pak Gatot, biar banyak ininya kan aspirasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang kemarin soal Rampang. Oh, ya Rampang. Kan? Ya. Rempang ya, rempang bukan ya, tergantung dialek orang. Iya, bukan rempong ya, rempang ya. Nah, soal rempang ini ada 2 hal. Pertama adalah soal bagaimana sih menangani hal seperti ini untuk melibatkan TNI. Saya ingin bicara soal protap ya. TNI pada waktu itu di bawah komando siapa kalau dia ingin ikut di dalam proses saya nggak tahu apa itu perbantuan apa macam. Kedua, statement junior Bapak di TNI yang mengatakan udah gampang
Kan nanti kalau ada 1.000 orang, ya 1.000 orang kita keluarkan, kita pitingin aja satu-satu. Oke, silakan. Baik Bang Raffi, jadi proses perbantuan itu adalah diminta oleh kepolisian, mulai tingkat Polres ya, Polres meminta kepada atasannya, Kapolda, kemudian Polda ke Pangdam, Pangdam baru memerintahkan. Bantuan yang diminta adalah bantuan tindakan kepolisian. Oke. Bantuan tindakan kepolisian. Bukan tindakan militer ya? Bukan tindakan militer. Oke. Ini ya. Disitulah begini Bung Raffi, memang dalam konteks sekarang ini saya mengajak kita semuanya berpikiran positif. Seperti yang tadi katakan Panglima TNI memiting gitu kan. Iya. Jadi gini, dalam konteks itu ada kata pengantar dari Panglima TNI, gitu. Kalau prajurit saya bawa senjata, bawa alat pentung, dia tidak punya mental seperti polisi yang digebukin di aja. I see. Kan gitu. Dia bisa marah, begitu bisa mengejar. Dan itu wajar-wajar saja, karena secara psikologi Tentara beda sama polisi. beda psikologinya. Beda. Ya. Karena polisi selalu akan bersahabatan dengan rakyat, kan gitu. Sedangkan untuk TNI itu berhadapan dengan musuh, psikologinya seperti itu. Ya. Dan dari kata-kata Panglima ini, Panglima paham betul psikologi prajurit. Yang kedua, pada saat itu saya lihat Panglima itu takut melanggar HAM berat, gitu loh. Takut melanggar HAM berat. Dia takut nggak punya daya tahan, ya kan situasional. Takutnya pas sore-sore belum makan lah, ada ribut sama bininya dan sebagainya. Maka tidak boleh menggunakan perlengkapan untuk menguatkan hatinya. Jadi kalau namanya piting itu bukan piting yang di UAV gitu ya, UAV yang perkelahian bukan. Itu melumpuhkan. Oke. Melumpuhkan tanpa mencederai. Oke. Kayak gitu. Mukul nggak boleh. Oke. Kayak gitu. Nah, disitulah karena dipotong-potong tidak ditanyakan, yang sangat saya sayangkan, kenapa Pak Kapuspen itu diam saja? Oke. Harusnya kan memberikan penjelasan. Terpaksa Panglima juga kan akhirnya beliau minta maaf. Minta maaf ya. Karena memang beliau itu kan besar di Jawa Timur ya. Tak piting kon kok gitu. Iya. Jadi gitu ya. Ya Bang Raffi juga pernah piting-pitingan kok, saya yakin. Iya. Sama istri dalam konsultasinya kan gitu kan. Ya sama teman pun kadang-kadang gini. Iya, jadi itu melumpuhkan tanpa menyenderai gitu loh. Maka dengan kekuatan banyak itu diharapkan tidak mencederai masyarakat satu persatu untuk melakukan. Jadi konotasinya seperti itu, kalau kita berpikiran positif. Tidak mungkinlah namanya TNI itu dikerahkan rakyat. Saya yakin walaupun Panglima TNI memerintahkan untuk menjerai rakyat, prajuritnya nggak akan bisa. Oh, dia pulang jadi ketemu sama istrinya rakyat kok. Iya. Gitu. Dan doktrinya kan memang rakyat itu adalah ibu kandungnya gitu. Itu sedikit secara saya melihat video yang disampaikan, dan itu kan sebenarnya bukan press release. Iya. Tapi beliau sudah memberikan petunjuk ketika ditanya oleh Pangdam, kalau begini bagian apa pengenanya bagaimana. Ya sudahlah. Ya, kalau menggunakan alat, saya takut nanti begitu dilemparin dia ikut balas. Ketakutan itulah melanggar HAM itu, maka tanpa menggunakan persenjataan. Tetapi kan ini sudah clear, Panglima TNI sudah menyampaikan mohon maaf. Saya pikir ya selesai itu ya. Dan nyatanya juga tidak mengirimkan pasukan ke sana. Nggak ngirim pasukan? Nggak mikirin pasukan dari pusat. Enggak. Jadi pasukan yang terlibat tuh pasukan di mana dia? Jadi kalau itu tingkat Batam, maka pasukannya ada di sekitar situ. Batalionnya ada di situ. Di Batam itu sendiri? Ada. Gitu. Oke, jadi kalau dalam perspektif Pak Gatot, mohon maaf ya, tidak ada pelanggaran TNI ya dalam kasus Rempang itu? Kalau ada kan Komnas HAM sudah. Jadi gini, apakah ada TNI di situ yang mencederai, ya kan? Dengan alat, dengan apa? Ya kalau ada, laporkan saja, dan itu akan diproses, gitu. Karena apabila TNI itu melakukan tindakan pidana, kemudian dibiarkan tidak ada proses penyelidikan dan penyidikan, itu pelanggaran HAM, gitu. Tapi kalau sudah diproses adalah tindakan pidana, begitu. Oke. Ya itu secara prosedur formal. Tapi pernyataan Pak Gatot soal Rempang tuh keras juga, ya. Kalau saya lihat misalnya yang pernah dimuat di sini dan cukup banyak viral juga ya, itu
Pak Gatot bicara soal semangat bertempur orang-orang mereka pun bisa mempertahankan haknya ya, seperti ingin perang segala dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Pak Gatot melihat apa sih di soal Rempang itu, Pak? Jadi bagi Bu Raffi, yang saya sampaikan itu jangan sampai terjadi amuk Melayu kan gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai itu terjadi, itu sangat berbahaya sekarang gitu. Jadi kalau lihat sekarang ini sebenarnya Bu Raffi, ini kan udah bias yang begitu jauh biasnya gitu. Nah, dalam kondisi ini seperti Bu Raffi sampaikan, bagaimana sih menyelesaikan sebenarnya? Kita harus melihat secara jernih ya, secara jernih bahwa Rempang itu sebenarnya awalnya kan bukan provinsi Kepri. Iya. Tapi Riau Daratan kan gitu. Iya. Kemudian jadilah daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 tahun 99 gitu. Nah, kemudian ada dua daerah situ, yaitu wali kota Batam sendiri dan BP Batam gitu kan. Nah, yang saya akan sampaikan tuh bahwa di Rempang itu ada perda, ya, perda itu nomor 2 tahun 2004 tentang tata ruang tata wilayah Kota Batam. Di situ ada tempat penampungan perkampungan tua, perkampungan tua. Iya. Ya. Itu diambil perkampungan yang sudah tahun 1970 dari sana, gitu loh. Jadi sebelum ada keputusan bahwa Batam itu daerah khusus untuk industri itu. Yeah. Gitu. Nah, perkampungan tua ini diwujudkan juga dengan ketetapan wali kota dengan nomor keputusan 105 AK 3 2004. Jadi kalau melihat tentang Rempang, yang pertama kali adalah di situ ada perkampungan tua, di mana perkampungan tua ini dilindungi oleh undang-undang, diperkuat oleh undang-undang, baik undang-undang dasar 1945 maupun undang-undang agraria, kan gitu. Nah, sehingga itu satu. Yang kedua, Rempang ini kan statusnya adalah HPL, statusnya kan HPL, kan gitu. Jadi tidak ada sertifikat di situ. HPL itu hak pengusahaan lahan. Pengelolaan lahan. Hak pengelolaan lahan. Nah, Oke. Di situ orang bisa menggunakan menggunakan tempat itu dengan mengajukan, kemudian dia membayar iuran tahunan untuk otoritas Batam. Ya. Di luar PBB, jadi bayarnya dua dia. Ya. Iuran tahunan dia bayar, PBB juga bayar. Nah, itu beda dengan yang perkampungan tua. Ya. Nah, menjadi besar itu setelah ada jembatan Barelang. Menjadi punya nilai ekonomis jadi ya, kan? mulai ekonomis. Ya. Kemudian Dewi waktu banyaklah orang yang datang ke sana. Ya. Yang datang ke sana. Itu dua poin ya. Satu adalah perkampungan tua, satu adalah orang yang tinggal di sana di luar perkampungan tua. Oke. Dua objek ini. Oke. Ya, objek. Nah, ketika informasi yang diberikan dari daerah ke pusat mengatakan bahwa Rempang itu tidak berpenghuni, maka pusat mengatakan ya bersihkan kalau ada, atau segera kosongkan. Ya. Mungkin informasi ini sampai ke pusatnya kan bilang kosong gitu, maka ada perintah mengosongkan kan, itu kan konotasinya lu di situ hanya tinggal biasa kok. Nah, maksud saya untuk menyelesaikan permasalahan ini dari dua pokok ini dulu. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang tersebut, Presiden Jokowi mengatakan apabila ada konsesi, diberikan konsesi kepada swasta maupun BUMN, kalau ada perkampungan di situ, ya kan, yang dikatakan ada perkampungan tua, saya yakin Presiden itu menjabarkan juga undang-undang tadi ya kata, kan, itu boleh tinggal di situ kalau dia mau, atau diberikan ganti untung, tapi dia punya hak tinggal di situ. Oke. Kan? Bahkan kalau dia memaksakan bisa cabut konsesinya. Oke. Nah, artinya dia tidak boleh dipaksa untuk pergi dari tanah tumpah darahnya kan? Makanya yang perlu dilakukan di sini adalah
pendataan perkampungan tua itu. Jelas itu pendataannya tidak begitu sulit, pasti di lurah ada, kecamatan ada, di Babinsa ada, Babin Kamtibmas ada, kayak gitu. Dan situ hanya ada dua. Anda mau pindah dengan ganti untung begini-begini atau tidak, gitu. Kalau tidak ya sudah tinggal di situ. Toh luasnya tidak sampai 1.000 hektar. 100 1.000 hektar nggak sampai. Paling banyak sekitar 500 sampai 600 hektar. Dan itu sudah ada batas-batas titik-titiknya, baik dari Pemda Kota Batam maupun BP Batam. Dia udah nggak ada masalah, sudah ada. Jadi untuk perkampungan tua itu ya? Iya, perkampungan tua sudah ada, titik-titiknya sudah ada, gitu. Yang satu. Ya. Yang kedua sekarang ini yang menjadi permasalahan adalah bahwa saya berpikiran positif. Di luar kampung tua yang tinggal di situ itu sebagian besar legal ya, oke. Legal, ya, legal. Sehingga tidak boleh juga sembarangan digusur ya? Iya, karena begini, Pak Raffi, legal menurut rakyat, ya menurut rakyat, ya kan. Dia datang ke sana mengurus surat, entah di kelurahan, entah di kecamatan, kayak gitu. Bayar sekian dikasihlah surat. Ya. Maka di situ ada peternakan, ada perkebunan, ada restoran, ada tempat rekreasi dan macam-macam. Nah, tiba-tiba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kalau itu tanggal 28, tanggal 7 sudah dikosongkan, kan gitu. Dia kan kaget. Saya bayar iuran per tahunnya, saya bayar PBB, ya kan? Kok tiba-tiba saya diusir? Kan gitu. Tanpa babi ibu mungkin, ya kan? Kamu ilegal di sini. Terus saya punya suratnya kok. Gitu. Maka kalau pemerintah ingin menyelesaikan baik-baik tentang di Batam ini, di Rempang ini, saran saya, ya kan, ini kan sebenarnya kan merupakan manajemen bagaimana seperti Henry Fisher mengatakan teori konflik lah. Karena konflik ini kan ada identity konflik dan distribution konflik, kan gitu. Jadi identity ras, kan gitu, suku, kelompok, agama bisa. Kemudian juga ada pembagian masalah ekonomi saja, keadilan. Dan saya kajian juga dua itu juga, komunikasi dengan hukum, kan gitu. Nah, bentuklah tim investigasi. Ya, sampaikan, silakan Anda kembali lagi tempat masing-masing, ya kan? Tim investigasi ada 3 tukung pemerintahan di situ. Ada Babinsa, Babin Kamtibmas sama lurah ke atas ikut semuanya. Kemudian ada dari BPN juga, kan ada aparat hukum, kemudian ada LSM juga di situ. Bersama-sama datang ke rumah masing-masing. Saya lihat suratmu. Kan gitu. Kasihkan suratnya. Yang perlu dicek adalah surat ini dapatnya dari aparatur pemerintah setempat secara legal atau tidak. Lu rakyat kan kalau datang kurang kasih surat ya bayar dia jalan dong. Inilah berani nggak pemerintah melakukan tim investigasi ini supaya jadi jelas di situ. Karena kalau seperti itu kan bisa aja aparat yang begini segala macam. Jangan sampai dia punya surat dibuat oleh aparat. Ini saya tidak menduga ya, bisa aja terjadi kan gitu. Terus iuran taruhan pun dia yang terima selama ini kan gitu. Tapi kan kalau misalnya biasanya kalau misalnya perkampungan tua seperti itu relatif kadang-kadang nggak ada surat menyurat, kadang-kadang orang hidup. Yang saya sampaikan ini bukan di perkampungan tua. I see. Kalau perkampungan tua udah final. Hanya ada 2 saja. Nggak boleh diganggu. Hanya ada 2 saja. Ditanya kamu mau relokasi, atau tetap dengan ganti untung, ya kan, begini, berapapun dia minta, kalau pemerintah mengiyakan dia pindah, kalau tidak dia punya hak di situ, tidak boleh ditutup, gitu. Tapi yang lainnya yang saya sampaikan ini, saya pisahkan ya, jelas ya. Kalau mereka jangan ditanya, dia pemilik asli sebelum Indonesia ini ada kok. Sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi dilindungi oleh undang-undang juga, kayak gitu. Nah, ini jadi bisa nanti ketahuan. Bisa ketahuan. Jangan sampai ya kan, kita tidak melihat apa sebab-sebabnya terus jadi keributan berkembang seperti ini. Saya pikir-pikir, saya konsultasi juga dengan orang yang ikut membuat undang-undang kota tua dan sebagainya. Coba pemerintah bentuk tim investigasi bersama-sama.
nanti bisa kelihatan. Karena dia kalau udah punya kan ini wilayah terbuka HPR, ya kan? Bisa orang tinggal di sana, ada ketentuannya membayar uang tahunan, kemudian membayar PBB juga, kan gitu. Kalau dia baru selesai bikin restoran, belum buka, tiba-tiba suruh pindah, tanpa ganti rugi lagi, kan gitu. Oke, tapi intinya adalah pendekatannya dialog ya, jangan. Oke, itu kan. Tapi yang jelas, pemerintah harus berani melakukan investigasi agar jelas tahu bahwa yang salah itu bukan rakyat, ya rakyat bawa surat kok, ada surat kok. Oke, itu satu sisi ya, bagaimana kita menyelesaikan konflik pertanahan antara negara dengan katakanlah rakyat setempat. Tapi kalau kita lihat dari sisi negara sendiri, Pak Gatot, kan ini soalnya investasi. Negara ini seolah-olah investasi segalanya. Bahkan ada yang mengancam kalau yang mengganggu investasi akan berhadapan PSN ya. Wah, ya kan? Akan PSN kan, proyek strategis nasional. Pokoknya semua minggir itu kalau sudah di PSN kan. Tapi di sisi lain kita juga melihat fenomena ini kok kayak membentuk semacam sendiri, tempat-tempat sendiri. Kalau kita bilang enclave kan, enclave itu yang miskin biasanya kan. Tapi ini yang pusat-pusat yang kaya, yang hanya untuk orang kalangan tertentu ya kan. Mungkin orang di sana bisa, ini mohon maaf nih, ada wisata, bisa berjudi, ada pabrik, ada macam-macam lah. Lama-lama kan tiba-tiba hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana dan pelan-pelan meminggirkan penduduk lokal pastinya. Nah, kesannya seperti itu karena ada juga investasi di pabrik kaca di daerah Batang, Jawa Tengah misalnya, dari Korea Selatan, nggak perlu dia pakai pulau khusus misalnya. Kan ada kecurigaan bahwa ini kayaknya mau membuat pulau sendiri gitu untuk investasi dan untuk ya mungkin jadi resort lah, jadi nanti besok dan lain sebagainya. Ya Bu Raffi, tentunya semuanya kan ada sebab akibat, ya kan. Melihat kejadian-kejadian yang baru berlalu dan telah berlalu, seperti ini kan istilahnya jadi trauma istilahnya kan. Nah, makanya saya katakan ini harusnya itu panggil dong investornya juga supaya menjelaskan. Kenapa kamu mau di sini? Apakah dari pemerintah menyiapkan tanah di sini, ataukah apa? Kan gitu. Tapi kalau namanya HPL itu siapapun boleh aja, yang penting bayar kan gitu kan. Nah, tapi kan harus dilihat, kan gitu. Nah, yang perlu saya tanggapi adalah proyek strategi nasional, kan itu. Urgensinya apa? Bukannya di sini, di tempat-tempat lain. Urgensinya apa? Proyek strategi nasional itu. Apakah kalau itu proyek tidak ada, Indonesia akan hilang, akan hancur, ekonomi akan jatuh, kan begitu. Sehingga perlu diamankan. Kalau itu terjadi, saya duga habis, kan gitu. Let's say ini kan pabrik kaca kalau nggak salah. Nah, iya, makanya itu kan gitu. Jadi kira-kira kalau kita nggak berkaca itu hancur negara ini. Jadi itulah yang. Jadi sebenarnya publik ini diberikan penjelasan. Kenapa jadi kenapa ini dikatakan proyek strategi nasional? Karena keuntungannya berlipat-lipat dan nanti PAD-nya berlipat ganda kan gitu. Jadi masyarakatnya bisa lebih makmur lagi. Bisa juga itu terjadi kan gitu. Berlipat-lipat tapi bagi tidak pernah jadi investornya. Ya mungkin perlu juga progres seperti ini, tapi diundang semuanya kan. Diundang penanam modal di sana siapa-siapa saja sih. Kita juga tahu kok kan gitu. Siapa-siapa saja dari sini dan apa misinya dan sebagainya. Harusnya dijelaskan kepada masyarakat dan pemerintah daerah juga harus jelas dong. Jangan sampai BP Batam hanya mengatakan saya mendukung ini tapi nggak jelas. Pak Gatot, nanti kalau sudah azan Isya satu kali kita break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Tapi sobat daerah sekalian tetap ajukan pertanyaan-pertanyaan karena saya sengaja memancing sobat daerah sekalian untuk ini. Jadi sesi kali ini adalah sesi Pak Gatot harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Wah, dipiro. jadi ini saya sudah mengumpulkan banyak pertanyaan, jadi harus dijawab. Itu ini rempang nanti. Jadi ada isu lain tentu. Masa kita nggak ngomong tentang pilpres ya dan pemilu, jadi atau tidaknya pemilu itu soal lain. Dan yang ketiga nanti kita bicara tentang banyaknya aktivis kami yang
disasar dengan Undang-Undang 1/1946. Itu kan menggelisahkan. Ini bagian akhir. Nanti bagian kedua kita bicara mengenai pemilunya sendiri. Silakan Pak Gatot, soal kasus Rempang ini apa yang sebaiknya dilakukan? Ya saya katakan tadi Ya. bahwa bentuklah tim investigasi, kemudian mengadakan investigasi bagi orang yang sudah berusaha di tempat tersebut, Iya. di luar kampung tua. Saya ulangi, di luar kampung tua. Iya. Mereka punya alat bukti apa dia tinggal di situ. Saya yakin sebagian besar punya alat bukti itu. Gitu. Tidak mungkin dia tinggal di situ, HPL terkontrol semuanya kan gitu. Iya. Nah, habis itu suratnya ambil, dicek benar nggak di suratnya, ya. Ya itu kan kita bicara tentang legalitas penduduk di sana. Iya. Tapi tuntutan masyarakat kan sudah nggak begitu. Tuntutan masyarakat itu cabut proyek itu. Kalau saya lihat misalnya tim investigasi dari 9 NGO itu merekomendasikan pencabutan proyek itu. Jadi cabut proyek PSN itu. Itu yang mereka inginkan justru. Gimana kalau misalnya tuntutan masyarakat Ya. justru tidak Tuntutan menghendaki. sih tuntutan ya. Ya. Tapi kan sebagai pemerintah tidak boleh dong. Langsung tuntutan, Pak, dipenuhi tuntutannya selesai. Ya. Penyebab ini kan harus dicek dong. Ya. Kan jangan sampai permasalahan ini tidak jelas gitu loh. Ya dicek dulu harusnya. Harus ada tata kelola pemerintahan yang baik ya. Iya, karena ini bisa menjadi jurisprudensi nanti. Iya. Akhirnya investor juga tidak pada datang ke sini kan. Jadi kan pemerintah juga harus jelaskan pada investor, Anda tidak bisa di sini, saya pindahkan tempat yang lain kan gitu. Iya. Gitu, tempat yang lain, ya kan. Tetapi alasannya kan pasti ditanya. Iya. Lu katanya kamu kasih tempat saya di situ, kok suruh pindah? Hanya karena NGO saja, kan tidak mungkin begitu. Maka pemerintah punya alasan, iya loh sebenarnya permasalahan yang belum kami selesaikan. Iya. Kami minta waktu menyelesaikan. Begitu tidak menyelesaikan, dia pasti pindah tempat yang lainnya. Jadi elegan gitu loh. Iya. Bukannya dibiarkan. Masa sesuatu hal seperti itu terus dibiarkan, nggak ada kejelasan. Iya. Rakyat digusur, begini kan nggak ada kejelasan. Iya. Iya dong. Harus istilahnya harus gentleman. Iya. Gitu loh. Oke, jadi tetap tata kelola pemerintahan yang baik ya, jadi baik terhadap proyek itu maupun terhadap masyarakatnya ya. Oke, Pak Gatot. Nah ini sebelum kita break, kalau azan nanti, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dari sobat RH sekalian. Dan nanti Pak Gatot menghela napas dan harus menjawab ini kelihatan. Karena kalau kita nggak bicara tentang pilpres, orang bilang kita rempang-rempang, ada pilpres juga ya kan, yang bikin rempong ya kan. Oke. Tadi itu sudah ya. Bekasi hadir, mantap. Saya sangat setuju jadi ketua tim pemenangan Amin. Amin itu Anies Mohaimin. Kemudian jenderal yang paling kusukai NTB Amin. Pak Gatot cocok Amin, ya kan? Pak Gatot jadi ketua tim pemenangan Amin. Semoga Pak Gatot bisa menjadi Menhan di pemerintahan Amin. Masuk Amin itu maksudnya semua Amin ya. Kalsel hadir. Assalamualaikum. Jaktim hadir Bang. Sehat selalu Bapak Jenderal tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi hadir. Keren kalau Pak Jenderal Gatot jadi Panglima Perang Anies Gus Imin. Amin ya. Kemudian saya bilang amin itu bukan tambahan saya, tapi memang saya membacakan ini ya. Siap menyambut kemenangan Amin. Sumbawa NTB hadir. Amin. Amin is the best president 2024. Karanganyar Jawa Tengah hadir. Jadi ketua Baja Amin. Baja Amin itu Badan Pekerja Anies Imin. Kemudian salam buat Pak Gatot, Bang RH. Betul sekali Bu Susi Pujiastuti juga masuk tim sukses, amin. Kemudian Bogor hadir Bang RH, semoga Pak Gatot selalu sehat dan semoga Pak Anies jadi RI 1. Setuju banget kalau Pak Gatot jadi ketua pemenangan. Sebenarnya Pak Gatot cocoknya jadi capres. Tapi memang presidensial threshold ini memang membuat slotting terbatas. Pak Gatot cocok tim Amin, mantap. Kemudian Papua hadir dukung Pak Gatot jadi tim pemenangan.
Yang penting Caimin konsisten pada yang sekarang, jangan mencela-menceli lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, saya sangat setuju sekali jika Pak Gatot jadi tim pemenangan. Amin. Pak Gatot ketua pemenangan. Amin. Pak Gatot sudah sempurna jadi sipil, ceria dan senyum. Terus di pihak, pakai F lagi dia, pihak rakyat Pak. Bila masuk politik bisa berubah imannya seperti si Anu. Apa lagi nih? Bu Susi Pujasusi masukin biar tambah solid. Salam nelayan tradisional Pantura Jabar. Assalamualaikum Bang RH. Salam buat Pak Gatot. Harusnya Pak Gatot cawapresnya Pak Mas Anies, tetapi politik kita tidak memungkinkan. Semoga ada keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Kemudian cocok Jenderal Gatot jadi tim sukses. Ini kalau saya bacakan semuanya nadanya kurang lebih sama nih. Itu. Nah, sebelum Pak Gatot menjawab pertanyaan itu ya, apa yang Pak Gatot lihat kalau lihat konstelasi politik terakhir? Ada kekhawatiran, masih ada ternyata kekhawatiran pemilu itu nggak jadi gitu. Misalnya interview Bosman Mardigu di salah satu kanal teman itu, ya tetap mengkhawatirkan pemilu 2024 nggak akan berjalan. Sementara kalau tidak salah nanti dicek lagi, pemerintah hanya mempersiapkan untuk satu putaran. Padahal semua survei mengatakan nggak mungkin satu putaran dengan 3 calon. Ini apa-apaan ini? Ya, observasi Pak Gatot gimana? Iya Bang Raffi, saya konsen di Rempang tadi ya. Yeah. Rempang tadi karena Rempang ini sudah meningkat kepada SARA gitu, bukan hanya fungsi ini. Ini salah satu kekhawatiran saya. Gitu. Apabila Rempang ini meledak, ya kemudian aparat dengan rakyat diadu dengan banyak korban. Kemudian pemerintah daerah tidak mampu, pemerintah daerah minta bantuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat menentukan bahwa harus dilakukan darurat sipil. Apakah pemilu jadi? Oke. Pertanyaannya kan. Yeah. Nah kita harus jeli itu. Yeah. Karena dalam mengatasi Rempang ini awal-awalnya sekarang sudah kondusif lah saya kan. Yeah. Itu kan seolah kok begitu ya gitu. Yeah. Ya. Yeah. Begitu yang gini Bang Raffi ya, bahwa pada tahun 1979 tidak jauh, kurang lebih hanya 10 km dari situ. Yeah. Itu pernah dijadikan tempat pengungsian terbesar di Asia Tenggara. Pengungsi Vietnam. Oke. Ya kan? Manusia perahu. Ya, manusia perahu. Ribuan terus itu. Ya. Dan pemerintah menyiapkan penanggungan pemerintah yang lengkap dengan segala fasilitasnya. Gitu. Bayangkan sekarang justru terjadi sebaliknya. Kan gitu. Yeah. Masyarakat yang diusir. Gitu loh. Dari lokasi tersebut. Yeah. Ya. Yang saya katakan tadi. Nah, kita berhenti dulu Pak Gatot. Ya. Silakan saudara sekalian mengajukan pertanyaan ya, tapi kita berhenti karena ada azan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mendengarkan azan, tapi kalau azan di sini kata Habib Hanif cukup satu kali saja jawab jawab apa? Jawab azannya, setelah itu sah. Pak Gatot, kita lanjutkan ya. Ya. Walaupun di sini masjid banyak banget soalnya. Ya. Sana masjid, situ masjid, sana masjid, ada 1, 2, 3 masjid. Dan ada 3 musolah di sini, jadi banyak sekali. Silakan Pak Gatot lanjutkan. Saya lanjutkan. Jadi yang saya katakan tadi bahwa tidak jauh dari situ, kurang lebih 10 km kan. Itu tahun 1979 sampai dengan kalau nggak salah 94. Itu ada sekitar 46.000 di Pulau Galang. Pemerintah memberikan fasilitas yang sangat lengkap untuk tinggal di situ dan terbesar di Asia Tenggara, kayak gitu. Tapi di tempat yang kurang lebih 10 km tersebut, ya kan, masyarakat asli tempatan di sana mau diusir, direlokasi tanpa disiapkan terlebih dahulu tempat tinggalnya. Lalu seolah menjadikan mereka masyarakat asli tempatan seolah jadi pengungsi di tanah kelahirannya dan tanah luhurnya sendiri. Ini untuk diketahui juga oleh pemerintah bahwa psikologi ini yang sangat memukul perasaan masyarakat Kampung Tua itu. Tapi kan sekarang mudah-mudahan sudah sadar pemerintah dan Kampung Tua tidak diutik-utik, kayak gitu. Nah, dari sinilah saya kan meminta pada itu Pak aparat kepolisian, TNI, hilangkanlah yang bisa membuat masyarakat trauma gitu dengan pakaian-pakaian
militernya pakai Iya. apa dengan ya sama-sama rakyat sendiri kok. Tempo orang Melayu ini kan orangnya sopan, Iya. sabar, santun kan gitu dan penurut gitu loh. Nah, dalam hal ini yang saya sampaikan tadi, dengan saya katakan bahwa di luar kampung tua pun masyarakat di sana itu sebagian besar legal bukan ilegal. Iya. Karena memang HPL bisa dimintakan kayak gitu. Kan harus diberikan penjelasan. Makanya harus dibuat tim investigasi gitu. Pemerintah juga harus tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam surat menyurat terkait lahan di Pulau Lempang di luar 16 titik itu gitu. Apa dasarnya dari pihak struktural pemerintah walaupun itu sangat tingkat ruah, apakah dia punya kewenangan dan sebagainya. Ini yang harus benar-benar ada kejelasan sehingga lama-lama terbuka gitu loh. Kondisi LSM menentang dan lain sebagainya kan. Pemerintah sudah punya lisan untuk investor. Iya. Ini loh kami belum bisa menyelesaikan karena permasalahan ada seperti ini gitu. Gitu. Itu yang bisa saya sarankan. Kesannya gini, pemerintah itu yang penting investor masuk dulu, Nah, masalah belakangan. Kesannya begitu. kan namanya Sekarang. proyek strategi nasional, Bung Raffi, Iya. itu pasti diistimewakan, Ya. ya kan? Waktu yang diutamakan, kayak 1 bulan, udah yang penting beres 1 bulan. Emangnya tikus di situ. Iya, Belum iya. 1 bulan pun, bayangin tanggal 28, tanggal 7 udah gitu kan, gitu kan. Kan belum boleh dong, kecuali tanggal 27 masih ada, kan diberi peringatan tanggal sekian. Alangkah indahnya kan, sudah diselesaikan semuanya, dicek surat-suratnya semuanya dan sebagainya, baru dia tahu kamu akan Pak, Bapak, Ibu mau kapan mau pindah? Saya pindah tanggal 26. Baik. Kenapa Bapak tanya begitu, Pak? Mesti tidak, saya akan nyiapkan mobil untuk pindahan ke tempat sana. Ini tempat tinggalnya pun belum ada, ditaruh di rumah susun, sedangkan mereka adalah masyarakat tradisional yang biasa dengan tanah kan gitu. Kemudian dia tahu cari makannya bagaimana nanti, Iya. iya kan? Kalau cuma makan sebentar, iya kalau benar, kan gitu. Kalau enggak gimana? Kan pikiran gitu boleh-boleh saja gitu. Jadi cobalah kita menjadi rakyat, menurunkan perasaan kita menjadi seperti rakyat itu, bagian perasaannya gitu. Nah, sehingga aparat pun dalam melakukan pendekatan komunikatif gitu. Karena dari teori konflik tersebut tidak boleh sama sekali menggunakan kekerasan. Iya, tapi sekali lagi ya, problemnya kayaknya bukan hanya sekedar Rempang ini kan hanya satu contoh dari sebuah kebijakan Ya, betul. pembangunan yang menurut saya kayak Orde Baru dulu. Jadi pembangunanisme. Jadi pembangunan untuk pembangunan, tapi bukan manusia menjadi pusat atau menjadi subjek dari pembangunan, tapi manusia itu sekedar jadi objek. Jadi untuk demi pembangunan manusia bisa diusir. Bahkan dikatakan siapapun yang menghalangi investasi akan dibuat susah dan lain sebagainya. Kesannya kok bukan investasi untuk rakyat, tapi investasi itu untuk nggak tahu untuk kalangan tertentu dan lain sebagainya. Jadi paradigmanya tuh Pak Gatot kalau dilihat yang muncul sekarang Iya, Bu ini. Raffi. Jadi inilah yang sering saya katakan bahwa pemerintah ini seolah menjadi negara, gitu loh. Padahal pemerintah itu ditugaskan oleh konstitusi, ya kan? Melindungi segenap bangsa. Ya. Kalau pemerintah sadar bahwa dia ditugaskan, ya kan, oleh rakyatnya dengan dipilih dan sebagainya untuk melindungi segenap bangsa, kan? Dan terus tumpah tanah, kan? Gitu. Iya. Dengan sumber daya yang ada kan gitu. Kemudian mensejahterakan dan mencerdaskan, kan gitu. Maka orientasi itu manusia dulu jadi orientasi, Iya, kan iya. gitu. Ini kan tidak, ini kan tidak, gitu loh. Jadi sebenarnya sudah melanggar konstitusi paling tinggi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan. Iya. Oh saya tinggal di sini kok, hanya orientasinya waktu, diberi istimewa. Dia punya uang, kan ya? Investor dari manapun juga yang dia punya uang, saya mau di situ, cap proyek strategi nasional, maka semua dikalahkan. Nah sekarang pembangunan itu sebenarnya untuk siapa? Pertanyaan gitu. Iya. Apakah untuk rakyat yang terus itu atau untuk siapa? Iya. Itu Ya, pertanyaan yang harus kadang-kadang dijawab. kan mirisnya begini. Ini kita pembangunan.
untuk negara nasional, ya kan? Tapi rakyat setempat itu harus jadi korban. Ya iya kan sekarang. Makanya saya katakan cobalah pemerintah terbuka. Kalau ada pembangunan dikomunikasikan bahwa kita akan bangun ini, keuntungannya begini-begini kan gitu. Saya ini dikasih tahu, kamu ini nanti saya tempatkan di sana. Kenapa tempatkan di sana? Akan ada pemikiran kamu bukan dibuatin. Jadi bukan sekedar rumah saja, tapi dikasih pancing juga di situ gitu. Iya. Ini kamu punya penghasilan sekian. Jamin kalau nggak sekian, kamu bisa minta nuntut. Kan enak seperti itu. Ini kan tidak. Ini mau dipakai, ya kan? Kamu harus geser ke sana. Tempatnya ditentukan. Bukan tempatnya dia nyari. Kan harusnya kan saya maunya di sini tidak gitu. Yeah. Jadi mungkin perlu diluruskan. Makanya saya katakan kalau dikatakan ada PSN itu, proyek strategi nasional, apa sih strateginya kan gitu? Strategisnya apa gitu loh? Yeah. Apakah kalau tanpa proyek itu negara ini akan bangkrut? Iya. Kan gitu. Diberikan penjelasan kepada masyarakat. Masyarakat pemilik loh. Iya. Masyarakat pemilik negara ini. Iya. Gitu loh. Yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memanage, bukan untuk menyia-nyiakan. Kalau kita bicara geopolitik, Pak, ya, ada yang nanya begini. Tapi Pak Gatot tetap harus menjawab pertanyaan tadi. Jangan menghindar ya. Kalaupun menghindar ya sebutkan ya kan. Kalau kita bicara tentang geopolitik, ini kan investasi ini seolah-olah kok tidak ada kajian geopolitiknya ya. Misalnya padahal kalau kita lihat jelas tuh negara seperti China itu tidak hanya sekedar investasi for the sake of economy, hanya semata-mata soal pertimbangan ekonomi, tapi dia selalu pertimbangan geopolitik kan. Bahkan investasi itu semacam invasi. Ada beberapa negara yang sudah kena debt trap, jebakan utang. Kita juga hampir kena tuh di kereta cepat misalnya. Muncul kalau tidak salah Perpres atau Kepres gitu, nanti dicek APBN lagi, ya kan? APBN ya. Iya, untuk sebenarnya dia tidak mention langsung APBN, tapi jaminan itu kan sendiri mau tidak mau kan akhirnya kan. Nah ini kan kalau seandainya something happen dengan proyek ini, maka ya jaminannya adalah negara ini, leher, ibaratnya kita menyerahkan urat nadi kan, apalagi urat nadi negara ini kan APBN. Kalau sudah masuk ke jantungnya sana kan nggak bisa lagi. Karena kalau saya ingin Pak, kalau proyek kereta cepat ini kan dulunya dibuat, ini ada 4 BUMN. 4 BUMN itu ada Jasa Marga, ada KAI, ada Wika, ada kemudian PTPN. Nah, 4 ini membentuk PT Pilar Sinergi Bersama. PT Pilar Sinergi Bersama inilah yang kemudian bekerja sama dengan pihak Cina, lalu buat cucunya yaitu KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Maksudnya adalah dengan KCIC ini something happen to KCIC, maka yang akan kena cuma PT Pilar Sinergi saja. Tapi kan pihak China tahu ini PT bodong yang nggak ada duitnya, yang cuma menampung uang dari 4 BUMN. Kalau sekarang tidak hanya soal BUMN-nya yang harus memberikan jaminan, langsung masuk kepada kebijakan pemerintahnya. Nah, kalau secara geopolitik Pak ya, misalnya investasi seperti itu, apa iya sih tidak dilihat dari sisi geopolitik, pertahanan dan lain sebagainya? Bikin pabrik kaca di sebuah pulau yang mungkin bisa akan menjadi tempat resort atau untuk deploy sebanyak mungkin tenaga kerja, dan akhirnya pulau itu hilang. Secara de facto, secara de jure masih milik kita, tapi secara de facto sudah bisa milik orang asing jadinya. Gimana Pak? Bung Levi, boleh nggak saya bicara agak panjang? Boleh, Ya, silakan. saya kan dulu pernah menyampaikan di sini. Iya. Kalau saya seorang presiden atau perdana menteri di suatu negara yang luas, penduduk saya sangat banyak, ya kan? Dan saya khawatir sumber daya alam yang ada di tempat saya ini tidak bisa untuk menghidupi rakyat saya ke depan, kan gitu, dan overload. Kebetulan penduduk di negara yang akan saya program ini banyak juga penduduk yang sebangsa dengan saya yang sudah dari sana, gitu kan. Maka yang pertama kali saya dengan cara yang manis
Yang saya lakukan adalah dengan modus investasi dan bisnis. Yaitu ya pertambangan, kehutanan, Iya. perkebunan, perikanan, properti dan lain-lainnya. Iya. Itu yang pertama kali saya galakan dulu, Iya. kan gitu. Nah kemudian simultan dengan itu saya akan mengkondisikan negara yang saya jadi sasaran itu, kan gitu. Saya suap penguasanya, Ya. kan gitu. Sampai pusat maupun daerah. Ya. Kemudian kendalikan aparat keamanannya. Ya. Kendalikan Aparat keamanan. keamanannya. Ya kan? Aparat keamanan itu dalam konteks Indonesia Ya, nah aparat keamanannya polisi, kemudian dan lain sebagainya kan gitu. Kan, tidak Satpol masuk PP, TNI ya? Ya. Tidak masuk TNI. Kalau dia bantuan kepolisian, TNI juga. Oke. Kan gitu, Saya kan. itu saya penegasannya di situ Iya, ya. gitu Oke. kan. Nah, Ya. kalau keamanan. Kemudian habis itu buat regulasi baru. Membeli undang-undang saya katakan itu. Oke. Kalau udah segitu kan gampang gitu beli undang-undang. Iya. Saya komisi nggak sampai 100 kok. Iya. Partai juga 7 sudah cukup kan gitu. Iya. Nah, kemudian rangkul orang-orang saya yang sudah menjadi pengusaha di Iya. negara itu. I see. Ya, rangkul semuanya, kemudian saya bentuk booster dong. Oke. Ya. Kemudian yang pro negara saya boosternya itu, ini Wah. baik begini. Iya, iya. Baru habis itu saya berkilah bagaimana pun juga dengan imigrasi, Menkumham segala macam udah saya atur sehingga mudahlah keluarkanlah bebas visa, Oke. ya kan? Maka saya masuk tenaga kerja saya yang memang saya buat regulasi negara saya. Lu kerja di sana, lu balik ganti rugi Oke. yang besar, Ya. kan gitu. Tapi kalau lu di sana, tinggal di sana dan bisa beranak pindah, lu akan menjadi warga negara Oke. kehormatan. Pada bagian ini saya jelaskan lagi ya, tegaskan bahwa mereka yang dideploy Iya. ke Indonesia lah Iya. langsungnya itu diancam tidak boleh balik Iya. ke negaranya. Kalau Kamu balik, harus di ganti situ. rugi besar. Ya. Kalau balik, balik ganti rugi. Tapi kalau nggak balik dapat reward. Ya, Kira-kira begitu. iya, Oke. Gitu kan? Sehingga dia tidak punya pilihan kecuali dia stay di situ. iya. Oke. Nah, dari ini ya kan, saya masuknya macam-macam tahapannya. Ada yang turis lah, kan gitu. Tetapi dalam tenaga kerja itu saya sisipkan para militer. Oke. Orang yang terlatih ya. Iya. Saya sudah membuat segala macamnya. Oh, buat kamu EKTP segala macam. Saya buatlah EKTP. Negara yang saya kan. Kemudian saya didik mereka berdasar antropologi budaya masyarakat. Sini khususnya wanitanya. Iya. Supaya dia bisa menjadi kabin di sini. Oke. Saya latih itu. Sehingga mereka merakah dengan warga lokal. Kan gitu. Baru perkuat area investasi itu menjadikan bumper atau benteng saya. Kan gitu. Bangun kawasan eksklusif. Kan gitu. Kemudian ada regulasi, bisa diatur sendiri, mengatur sendiri. Kan gitu. Kemudian saya masukkan senjata munisi, bisa tidak ketahuan karena punya kewenangan sendiri di situ. Ya karena bisa ekspor impor itu tanpa bea cukai. Loh, saya sudah bayar semuanya regulasinya dan resmi itu. Jangan menuduh saya nggak benar, saya sudah buat regulasinya kan gitu. Nah, saya mencari pulau-pulau yang strategis, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua. Mulailah saya kuasai pelabuhan, buat perusahaan di India, di mana segala macam masuk untuk menguasai bandaranya segala macam kan gitu kan. Nah setelah itu baru dengan demikian maka saya bisa memasukkan sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat negara Indonesia ini ada sekitar 270 ya kan, tahap Juta. pertama minimal 50 juta. ya, terus sampai berimbang gitu. Bangun pangkalan militer kecil nggak ketahuan kok, dibangun di pulau-pulau luar, Ya. di Kalimantan, Maluku, sehingga dari 50 saya tingkatkan menjadi 100. Dan sebagian besar adalah tentara yang menyamar apapun dia. Gitu loh. Nah, kemudian saya membuat aturan juga. Tujuannya Pak, saya harus melindungi dong, aset saya udah banyak kok. Iya. Iya kan, saya ngeluar duit banyak, kalau nggak dilindungi gimana? Gitu. Dan saya juga harus menyelamatkan tenaga kerja saya yang bertugas di situ. Gitu. Setelah itu baru saya akan mencari tempat central of gravity dari negara. Apa itu?
Ibu kota? Yes. Yang dalam jangkauan saya. Iya. Dan saya masuk di sana, tanahnya sudah saya beli, bangunannya saya beli. Jadi Anda sebagai hanya masuk ke situ, tapi itu punya saya sudah. Oke. Tahu gitu. Saya kuasai fisik tanahnya, kan gitu. Saya bentuk pemerintahan boneka. Solve kan agresi saya? Solve nggak? Karena akses strategi saya sudah saya kuasai, baik itu ekonomi, politik, pertahanan. Bahkan budaya, sosial budaya. Iya. Baru setelah matang saya amandemen lagi undang-undangnya. Karena saya udah hampir Undang-undang atau undang-undang dasarnya dia undang-undang dasar lah. Oke. Undang-undang dasar saya amandemen lagi sesuai dengan keinginan saya. Bisa itu saya. Dalam rangka puncaknya saya kuasai negaramu, ya kan? Saya kuasai Indonesia ini Tanpa sebutir peluru pun tanpa keluar. sebutir keluar, ya kan? Kemudian penduduk saya sudah hampir berimbang, udah 2/3, Ya. ya kan? Sistemnya udah saya buat, dan orang-orang saya yang pengalaman di daerah negara tetangga pinggiran saya itu, saya masukkan lagi situ, Iya. kan itu. Karena apa? Peluang, karena di negara itu baru demokrasi, tapi pemudanya diam, sudah saya tidurkan dengan mana-mana yang saya buat. Ditidurkan dan sebagainya di Mazer. Ya, narkoba, buzzer segala macamnya. Terakhir saya bilang, kasihan deh lu, gitu kan, karena lu goblok, kan gitu, maka gua bisa buat seperti itu. Lu banyak yang punya otak, tapi lu nggak bisa bekerja. Itu saya berpikiran gitu, boleh dong. Ya. Kalau udah berhasil, ya kan? Saya jadikan provinsi kayak, ya saya di internasional sih nggak ngapa-ngapain. Masih ada negara itu, dasarnya masih, tapi undang-undang dasarnya sudah bukan Pancasila lagi. Pokoknya negara itu tidak dikolonialisasi secara de jure ya, Iya. tapi secara de facto. Nah kalau udah pemimpinnya semua boneka-boneka saya, dari daerah ke bawah, ya kan? Secara politik sudah saya kuasai, ekonomi juga saya kuasai, mau apa? Nah, ini saya kerjakan bukan 1-2 tahun, Bos. Saya proyek ini saya rencanakan 50 tahun. Dan sudah lama saya berjalan ini. Ya. Gitu. Tidak ujuk-ujuk. Karena untuk mengakuisisi perusahaan pun kan lama. Iya. Apalagi negara dong ini. Gitu. Nah, saya berharap dengan lebih para generasi muda, para orang berpikir, apakah yang saya sampaikan ini terjadi nggak di negara kita? Saya kembali lagi, saya bagi negara Indonesia sekarang ini kan, gitu. Jadi Pak Gatot sedang bercerita tentang kisah di negeri Konoha. Jadi begitu. Dan saya bicara seperti ini sebenarnya sudah sejak saya Pangkostrat. Oke. Proxy war itu adalah proses akuisisi. Saya sudah di 59 universitas sampai dengan Lemhanas, Universitas Musamu dari Aceh juga. Tapi mereka lebih hebat. Intinya nggak mau dengerin lah gitu ya. Iya, dibuatin bulbo. Nah, sekarang mana bisa? Mana ada universitas negeri yang berani mengundang saya bicara? Iya. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Karena cuma bicara bahwa katanya Pak Gatot sakit hati dan lain sebagainya. Iya, wajar-wajar saja mengatakan itu kan. Jangan di institusi pun tidak berani. Saya tidak pernah memprovokasi, saya hanya menjadikan fakta-fakta saja. Gitu. Kalau dia begini. Konon katanya Pak Gatot pernah mengirimkan seseorang ya, letjen ya pangkatnya sebagai atase militer di negara itu, dan kemudian ketika dia bersaksi di sidang Anton, beliau mengatakan bahwa ya yang masuk ke sini memang orang yang terlatih dari suku tertentu katanya. Memang begitu Pak ya? Iya. Dia memang saya tugaskan khusus ya untuk
mencari data-data. Tapi yang tugas Anda itu seperti itu, Iya. ya kan? Dia Karena resmi, Iya, oke lah. Waktu iya. itu Ledjen Yayat Sudrajat Iya, ya. iya. Iya. dia banyak tahu dan menginformasikan kepada saya, maka tidak salah pada saat dia sudah jenderal saya jadikan kepala Badan Intelijen yang Strategis karena atas jasanya dia membongkar itu dengan saya bisa bicara seperti ini. Gitu. Jadi berbekal dari kondisi yang sudah saya tahu, saya menyelidiki ini sejak tahun 2002. Sejak 2002. 2002. Pada waktu itu Pak Gatot apa jabatannya? Masih Letkol, staf Letkol. pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Oke. Iya, kalau kita bicara fase ya atau persentase. Jadi fase ini udah berapa pada gini. Fase terakhir. Ini udah fase terakhir. Tinggal gongnya gitu ya. Iya. Satu fase itu, semua fase itu berapa tahun? 50 5 tahun? tahun. 5 tahun. Ya, jadi fase ke-10 ini. Ini fase ke-10. Kalau kita begini-gini saja, Ya. ingat omongan saya, tidak sampai 5 tahun lagi selesai. Tidak sampai 5 tahun lagi. Ya paling-paling kalau dari saya, oh benar ya, Pak Gatot pernah ngomong gitu, paling gitu aja. Dan kita sedih banget di negara kita kalau begitu ya. Tapi para buzzer akan mengatakan enggak, baik-baik aja. Ada yang Kan saya bentuk, kok gimana sih? Iya, ada yang mengatakan, ada calon presiden mengatakan, loh, kalau dia dipulangkan, apa situ bisa menggantikan? Loh, kok kenapa harus di pertanyaannya begitu? Iya, bahkan ada calon presiden yang mengatakan bahwa memang tenaga kerja dia lebih hebat, kan gitu kan? Iya. Jadi emang sudah begitunya gitu. Nah, saya menyampaikan ini hanya untuk mengingatkan saja. Mari kita melek, mari kita berpikir, mari kita melihat tanda-tanda zaman, kan gitu. Mari kita melihat semuanya yang ada, apakah yang saya sampaikan itu ucapan jempol atau benar. Saya kadang-kadang ini mohon maaf ya, kan kalau saya ngomong sama Pak Gatot kan tidak marah juga. Saya khawatir ini mohon maaf nih. Kalau kita harus clash misalnya ya kan, pernah ada satu video saya yang saya lihat dari video yang saya dapat juga, itu mereka udah siap tuh dari dalam. Jadi kalau clash tuh mereka bisa gebuk kita dari dalam dan dari luar. Ibarat pertarungan ya kan, mereka di dalam mereka sudah ada di dalam kita. Jadi kalau mereka misalnya berhadapan di luar, begitu kita berhadapan di luar, tiba-tiba di dalam kita udah dari belakang sudah bisa ngebukin juga. Tinggal gebuk aja kan? Iya. Itu dia. Itu yang kondisi yang sangat saya sedihkan itu. Jadi ya saya mau bicara apa lagi ya kalau pantas saja Pak Jenderal tidak niat bicara mengenai menjawab tadi pertanyaan. apa itu? Tadi pertanyaan netizen di awal-awal tadi memang ada soal yang lebih besar. Oke. Dari soal yang lebih besar, soal yang besar ini, yang walaupun Pak Gatot tadi, Pak Gatot cerita seperti sebuah dongeng aja ya. Tapi it's happened already ya kan. Bahkan Pak Gatot mengatakan ini sudah fase terakhir ya. Jadi the last 5 years ya. Persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Gatot explore sebanyak-banyaknya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bahwa generasi muda kita ini jangan diam. Oke. Ya, amati semuanya ini. Ya, kemudian mengamati betul. Ya, mengamati betul karena bagaimanapun juga para generasi muda inilah yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Dialah nanti yang akan menjabat mulai dari RT sampai dengan presiden yang mengelola negara ini. Oke. Kalau dia nanti mengelolanya sudah hanya sebagai pekerja saja, sebagai buruh saja, sudah terlambat. Masih ada waktu. Oke. Bangkit atau punah. Oke. Untuk generasi muda bangkit atau punah. Iya. Berikutnya. Ya untuk generasi yang sekarang, ya kan, mari peduli.
Generasi yang sekarang tuh yang in power ya, yang sedang menjabat. Ya, bukan generasi milenial. Ya. Tadi kan generasi muda untuk for the future. Nah sekarang yang existing. Apa? Sadarlah. Apa yang saya sampaikan ini coba diteliti. Apakah saya hanya omongan isapan jempol saja? Atau benar kejadiannya apa adanya? Kalau yang sudah masuk dari bagian yang itu cepat sadar kembali. Masih ada waktu untuk kembali. Maksudnya kalau menjadi bagian dari konspirasi itu sadar baliklah ke Ibu Pertiwi kan begitu. Iya, bukan malah bikin kacau lagi kan gitu. Iya. Iya. Boleh investasi boleh. Begini Bung Raffi ya. Sejak tahun taruhlah gampangnya tahun abad ke-19. Cina itu udah menguasai ekonomi dunia loh. Minimal 25% gitu. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, kita harus bekerja sama ekonomi dengan China. Itu saya bicara, kan gitu. Tetapi berbisnis, gitu Bu Raffi. Yang namanya berbisnis itu, saya dengan Bu Raffi, ya kan. Saya punya semua fasilitas kerjasama dengan saya. Saya tahu. Bung Raffi bilang untungnya saya cuma 10 miliar kan gitu kan. Saya tahu sebenarnya 100 miliar. Kan gitu. Kalau kita nggak tahu, saya untuk 10 miliar kita bagi 2 dong, dikasih 5 miliar saya terima. Itu. Jadi orang-orang etnis China itu dalam berbisnis, kalau orang bilang itu cengli dia. Kalau kita tahu, tapi kalau enggak ya nggak salah dia. Ngapain? Bung Raffi ini dikasih apa? Kalau ayam tuh cekernya dia udah senang banget dia. Ya udah kita kasih ceker aja. Kan gitu. Tapi kalau gua tahu lo untungnya 1 ekor, masa gua udah kasih ceker? Bagi 2 dong. Nah, hal ini dari masing-masing pejabat yang ada dengan strategi mempelajari betul gitu loh. Gitu. Kita lihat aja hutang di bawah tangan gimana kan gitu. Karena ada penelitian Bangladesh sudah kena jebak, negara lain kena jebakan gitu. Memang latar belakangnya ekonomi memang benar gitu. Tapi ekonomi itu sebagai senjata. Gitu loh. Itu harus sama-sama kita waspadai. Ya ini kita bicara soft war ya. Jadi nggak perlu lagi pakai. Nggak perlu pakai. Nggak usah. Ibaratnya itu sebagai the last resort kalau memang dibutuhkan kekuatan militer ya. Tetapi hanya untuk menjaga-jaga saja ya. Kalau misalnya bisa diselesaikan dengan cara penggerogotan selesai itu barang. Pak Gatot. Oke. Kita mau lebih tajam lagi. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan fenomena election, pemilu? Kan pasti harus ada kaitannya. Kalau kita bicara tentang katakanlah ini seperti penyelamatan negara misalnya ya. Kalau temanya penyelamatan negara dari intervensi pihak yang paling kita bahayakan itu kan intervensi pihak luar. Sementara di sini kita ribut ya kan, saling mengkadrun-kadrunkan, saling meradikal-radikulkan dan lain sebagainya. Tapi para pencoleng ini, komprador ini terus bekerja ya dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda, oleh pemilih kalau kita kaitkan dengan pemilu? Atau Pak Gatot nggak percaya lagi bahwa pemilu itu bakal ada? Karena kan sebentar lagi kan kalau kita sekarang ini bicara sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Tinggal 5 bulan kurang. Waktu yang menurut saya itu tidak terlalu lama lagi kalau proses berpemilu itu. Dan nanti bulan depan sudah ada pendaftaran calon-calon presiden. Dan bisa jadi kalau sudah didaftarkan ya nggak akan ada gangguan-gangguan lagi yang kira-kira akan memancing masyarakat marah. Tetapi kan bagaimanapun saya membayangkan rezim yang ingin melanjutkan pola-pola tadi, pola-pola kerjasama model tadi ya, yang sudah dalam bahasa Pak Gatot mungkin agak kasar sedikit, yang saya udah bayar dong ini gini dan lain, saya udah investasi dan lain sebagainya, kan tetap
ada kecenderungan untuk dipertahankan kan? Ya, betul. Nah, jadi apa-apa saya nggak bisa konkret dong kalau ngomong begini kan, harus Pak Gatot yang jauh lebih konkret begitu. Konkret gimana maksudnya? Ya kan di depan masa kita kan ada election, Ya. terutama pemilihan presiden. Lalu apa yang harus dilakukan dengan fenomena yang barangkali negara kita ini sudah diinfiltrasi dari berbagai segi, dan Pak Gatot tadi minta tolong generasi muda lihat, tolong generasi sekarang sadarlah kan begitu. Apa-apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilihat? Saya pun bingung, Prof. Mengapa bingung? Ya. Karena yang saya katakan tadi, ya kan, sampai dengan yang sekarang kita lakukan sekarang ini, Ya. ya kan, Ya. yang 20% Ya. itu kan undang-undang, Ya. gitu loh. Hmm. Itu yang membuat dari hasil survei, Ya. kan kita bonus demografi sekitar 60%, Ya. kan gitu kan, Ya. 61 lah kan gitu kan. Dari 61 dari hasil survei, itu yang mengatakan saya ikut pilpres hanya 30%. Yang lainnya dia frustasi, Ya. gitu kan. Semuanya juga tergantung partainya katanya. Bukan petugas partai, ini partainya saja gitu. Terus mau bagaimana coba? Itu yang sangat dikhawatirkan gitu. Nah, dalam konteks ini jangan diam generasi muda, gitu loh. Iya. Walaupun kalau saya tanya kenapa saya nggak milih Om, kenapa sama aja semuanya katanya. Menurut mereka loh itu. Iya. Ya. Ada saudara saya kemarin ke daerah Bekasi sana di pabrik besi. Iya. Ngobrol-ngobrol, ini anak saya Pak, dia barusan lulusan begini. Kamu nanti pilih nggak? Nggak Om, kenapa? Siapa yang mau dipilih? Dia bilang gitu. Nah, kalau ini kan masuk jebakan sudah kan gitu. Iya. Nah, inilah yang saya sangat disayangkan. Tetapi kita masih punya harapan, ya. Mudah-mudahan nanti pada saat selesai pendaftaran, bisa terlihat itu. Gitu. Karena variabelnya masih sangat tinggi. Jadi Pak Gatot nggak mau menjawab ya. Ini banyak tawaran tuh, Pak Gatot diminta menjadi tim sukses, ketua tim Anies Imin. Apa jawaban Pak Gatot? Saya kan cuma meneruskan orang aja. Itu dari awal ya. Walaupun nanti terakhir akan saya bacakan juga ya, setelah Pak Gatot bicara tentang konstelasi global gitu. Soalnya kita ini ditonton banyak orang nih, ada 3.700-an yang sedang menonton kita nih, Pak. Gimana, Pak? Jadi Bu Raffi kan tahu bahwa saya ini adalah presidium kami. Berapa bulan yang lalu saya nyampaikan bahwa saya sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah tugasnya adalah menyelamatkan, menjaga arah bangsa. Gitu. Saya tidak akan bersikap apapun juga sebelum pendaftaran. I see. Jadi pendaftaran itulah yang akan menjadi apa ya? Momen untuk bersikap. Untuk bersikap, dan kalau saya sudah bersikap, maka saya harus mengundurkan diri dari presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. I see. Tunggu saja kalau saya menyatakan dengan ini saya mengundurkan diri dari presidium ya. Saya sesuai konsensus begitu. Tidak boleh. Namanya presidium berpolitik praktis. Jadi politik itu boleh individual kalau di non presidium kan. Tapi untuk presidium kalau dia sudah terjun ke politik maka dia harus mengundurkan diri. Tapi kalau di anggota biasa ya boleh lah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Karena saya lihat banyak juga itu anggota-anggota kami yang jadi relawan-relawan gitu. Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah, semuanya boleh. Jadi saudara sekalian, ini sudah jelas jawaban Pak Gatot ya. Pak Gatot akan bersikap ketika sudah jelas pendaftaran. Saya jelaskan lagi Pak.
Sudah jelas pendaftaran atau sudah jelas pengumuman? Itu beda itu. Ya. Tapi biasanya pendaftaran Biasanya ya pengumuman nggak ada yang kan nggak perlu pernah terjadi. Iya. Kecuali extraordinary ya, gitu. Misalnya biasanya faktor kesehatan tuh kan karena gini. Ya. Setelah pendaftaran itu kan semua persyaratan akan siap kecuali kesehatan. Dan itu pernah terjadi sama Gus Dur dulu waktu dia berpasangan sama Marwah Daud Ibrahim tahun 2004 dia dibatalkan oleh KPU. Iya, Gitu. betul. Nah, tapi kalau tidak ada something yang extraordinary, ya barangkali tidak akan ada yang berubah dari Ya, betul. yang pendaftaran. Oke. Jadi pendaftaran atau pengumuman, Pak? Pendaftaran ya? Pendaftaran. Pendaftaran. Oke. Pendaftaran itu artinya setelah pendaftaran ditutup. Iya, saya pendaftaran tutup tentunya. Oke, setelah pendaftaran ditutup. Tapi kalau sebelum pendaftaran ditutup, kalau slotnya sudah ketutup ya juga nggak ada gunanya nunggu yang sampai penutupan. Kan misalnya ini 3 calonnya sudah mendaftar semua. Nah, pada hari pertama kan nggak ada gunanya lagi Bapak nunggu sampai hari terakhir 7 hari karena udah 3 calon ini. Oke, udah jelas ya. Oke, ini bagian terakhir kita akan tanya. Dan juga ini kegelisahan saya. Setiap saat Refli Harun ini berapa kali dilaporkan. Kita yang dilempar botol, saya juga yang dilaporkan. Negara ini gimana rasanya ya? Yaitu kegalauan saya yang luar biasa tentang Undang-Undang 1 1946. Kita ambil satu dulu lah Pak. Kita nggak usah bilang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang KUHP itu yang semuanya dianggap bermasalah. Tapi satu saja undang-undang, Undang-Undang 1 1946. Ini undang-undang yang entah Bapak sadar apa enggak ya. Ini yang memenjarakan anak buah Pak Gatot ya kan di kami. Let's say ya, kalau nggak mau dibilang anak buah, kolega lah ya kan. Ya. Nah, Jumhur Hidayat, Ya. Syahganda Nainggolan, Ya. Anton Permana, Ya. Ustaz Edi. kemudian Edi Mulyadi. Ya, walaupun tidak. Saya tidak tahu Edi Mulyadi itu kena 1 1946 atau kena yang lain ya. Nanti kita cek lagi Edi Mulyadi karena dia dibenturkan juga dengan komplit horizontal jadinya. Rocky Gerung juga diutak-atik dengan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mengubah beberapa aturan di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang terkait dengan menyebarkan berita bohong. Bukan hanya produsennya saja yang dilaporkan. Mereka yang menyebarkan, kan istilah menyebarkan itu kan istilah yang kalau kita by intention, Pak. Misalnya, waduh ini udah jelas berita bohong, kayak kita tahu lah berita bohong. Lalu yuk kita sebarkan sama-sama. Kan itu by intention. Tapi ini tiba-tiba Rocky Gerung bikin orasi ilmiah di depan KSPSI, lalu sama KSPSI di live kan, lalu channel Refli Harun ikut menyiarkan. Saya juga yang dilaporkan. Saya bilang lama-lama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Percakapan kita gini saja Pak, kalau kita dipotong-potong, Bapak dibilang menyebarkan berita bohong, kenapa kita dua-duanya, ya kan? Wah, Bapak sudah menyebarkan berita bohong mengenai proxy war dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam sejarah tradisi ilmiah, ya kalau nggak setuju kan bantah, ya kan? Ya saya terpaksa lah ngomong apa adanya, susah juga kan. Ada misalnya orang bicara tentang bikin buku tentang ijazah seseorang. Wah Anda berita bohong. Akhirnya orang nggak peduli. Anton Permana nulis tekniku saya, tekniku malang, berita bohong. Jumhur Hidayat menulis tentang Omnibus Law, berita bohong. Akhirnya berita bohong itu adalah sebuah opini yang tidak disukai oleh penguasa. Kalau opini yang disukai penguasa bukan berita bohong. Akhirnya ya banyak yang kena, dan yang lebih parah lagi ya yang kena di Habib Rizik. Bagaimana kesehatannya Bib? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Terima kasih kepada rumah sakit gini-gini. Kena berita bohong juga. Direktur rumah sakitnya juga kena juga. Menantunya kena juga. Luar biasa akhirnya Pak Gatot. Ya kan, mumpung ada capres-capresan ini dan Pak Gatot kan bilang nanti akan bersikap itu ya. Apa Pak yang
Pak Gatot ingin underlining, garis bawahi terhadap Undang-Undang 1 1946 yang jelas-jelas menurut saya sudah memenggal demokrasi kita. Ini nggak ada bedanya negara kita ini seperti Korea Selatan, Korea Utara kalau begitu caranya. Orang ngomong berbeda pendapat, laporkan masuk penjara, dan celakanya menggunakan kelompok masyarakat. Jadi negara sengaja mengadu kelompok masyarakat sehingga muncul konflik horizontal. Kalau kurang hot, dibikinlah demonstrasi bayaran biar kemudian keonarannya tercapai. Udah, frankly speaking, ya kan? Ya, itu kan strategi. Ya, oke. Apa yang ingin Pak Gatot garis bawahi dalam ini bagian terakhir interview kita. Bang Refri, demokrasi itu pelaksanaannya kan itu hukum, konstitusi kan. Iya. Ya kan? Kalau konstitusi tidak berjalan dengan benar, demokrasi itu nggak ada. Kan gitu. Pertanyaannya, apakah masih ada demokrasi di negeri ini? Ya. Tuh. Yang kedua, Bung Raffi, ketika pemerintah Belanda melihat sudah berbahaya pada tahun 1943, maka bulan Maret gubernur militer membuatlah undang-undang. 1943 ya? 1943 kalau nggak salah 42. Gitu. Oke. Itu. 1942 harusnya, sebelum Jepang masuk ya? Ya, harusnya. Oke. itu. Ya, bulan Maret itu. Iya. Nah, undang-undang itu ya menjadi Undang-Undang Nomor 1 1946. Mungkin baru Raffi lebih tahu sendiri. Oke. Ya. Itu bukan dirubah, tidak. Ya. Persis sama. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 146 itu dikatakan bahwa kalau tulisannya Dutch itu berarti negara Indonesia kan, RI kan gitu. Ya. Kalau tulisannya gubernur militer itu berarti presiden. Ya. Benar nggak itu undang-undang itu? Silakan baca dong. Oke. Artinya itu adalah undang-undang yang sengaja dibuat kolonial, ya kan, untuk masyarakat yang dijajah oleh dia, supaya tidak bisa bergerak, kan gitu. Karena begitu dikatakan bohong, ya kan, mana buktinya bohong, ada demonstrasi kok, apa susahnya bikin demonstrasi? Bung Rocky rumahnya kan dilemparin demonstrasi kan, itu. Jadi ini adalah undang-undang frustasi. Begitu pimpinan memberikan order harus masukkan penjara, nggak ada alternatif lain, paling gampang itu, gitu. Karena penjajah itu begitu ditangkap dituduh udah pasti masuk dia. Ya. Pertanyaannya, kita sudah 78 tahun merdeka, Bung. Kok tega-teganya menghidupkan lagi undang-undang itu? Undang-undang kolonialisme untuk rajanya sendiri, kan gitu. Saya mau bilang itu tidak punya akal. Orang-orang pinter yang menyalahkan pendidikan dan pendidikan, kan gitu. Nah untuk itu Bung Raffi, untuk itu mumpung ini kondisi pencapresan dan sebagainya, ya kan. Saya menghimbau pada seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda, ya kita mulai dari hal-hal yang kecil lah untuk mengembalikan ini, kayak gitu. Mari sama-sama kita wujudkan, ya kan, meminta kepada calon presiden siapapun juga, ya kan, untuk kontrak sosial. Kalau terpilih, maka yang pertama kali adalah mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi kontrak sosial mencabut Undang-Undang Nomor 1 1946. Dan itu mungkin saja dengan perbu kalau dia presiden kan, dan bisa dengan perbu. Dan dia bisa kendalikan sendiri kan? Artinya tidak perlu yang lain-lain. Nggak perlu, bisa itu. Dan kemudian disertai permintaan maaf dan merehabilitasi mereka yang divonis dengan undang-undang tersebut. Baik yang masih dalam penjara maupun sudah keluar dari. Dan itu diminta adalah pada saat speech pertama. Speech pertama. Itu. Itu. Nah, kemudian saya ulangi. Jadi di speech pertama itu menyatakan mencabut juga. Di speech pertama tentunya belum karena belum keluar perpu kan. Tapi speech pertama gini, minta maaf. Speech pertama itu let's say tentu bukan pengambilan sumpah, tapi kan setelah Pak Jokowi kan dulu itu ada speech pertamanya kan, pidato depan rakyat kan. Setelah dia speech pertama itu dia minta maaf,
penggunaan yang eksesif ini, Iya. kemudian merehabilitasi mereka yang sudah kena dengan undang-undang ini kan. Ya. Lalu yang lagi di penjara gimana? Gerasi. Oke. Keluarkan gerasi dan abolisi. Kalau seandainya masih, kalau Iya. gerasi kalau sudah selesai ya. Ya. Kalau dari pengadilan abolisi. Kalau masih dalam proses abolisi. Nah, Lalu? dan menghentikan kriminalisasi terhadap yang sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Oke. Jadi 3 yang sudah di Oke. penjara dengan Iya. gerasi, yang Oke. proses pengadilan abolisi, yang sedang penyidik dihentikan. Iya. Oke. Kemudian membentuk tim investigasi. Ini yang paling penting. Oke. Bentuk tim investigasi untuk menyelidiki Ya. adanya kemungkinan abuse of power. Oke. Ya kan? Ya. Terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 1/1946 Oke. yang masif untuk memenjarakan masyarakat, ulama, dan aktivis. Oke. Kan gitu. Nah, hal ini investigasi itu bukan hanya penyidiknya saja, penuntutnya juga, Ya. yang memutuskan juga, hakim juga. Oke. Di belakang itu siapa yang memerintahkan juga. Oke. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Loh, kalau gini. memang presiden Iya. ini memang penyintai rakyatnya, Mau demokrasi tegak. mau demokrasi tegak, Iya. ya kan, hukum tidak pilih pandang, Iya. tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini bukan soal tajam nih Pak Gatot. Ini menggunakan undang-undang yang sudah tidak layak digunakan lagi ini. Ini silat, ini bukan lagi Iya, itu ya. iya. Nah, jadi ya berani apa tidak itu kan? Ada etikat baik apa tidak? Maka saya minta masyarakat yang minta kontrak politik ini. Ya, saya membayangkan Pak Gatot ya, kontra politik ini kan ada kontra politik yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal tuh misalnya langsung mensejahterakan rakyat. Ini nggak neko-neko kok, Kalau ini ini- sederhana kok. Iya. Dan Ini- semuanya berdasarkan landasan hukum. Iya, dan bisa ini dilakukan. dan ini measurable, terukur kan. Iya. Jadi kalau misalnya hari pertama bikin perpu yang mencabut Undang-Undang 1/1946 mudah ya Iya. kan. Kemudian minta maaf Iya, bisa. iya kan? Kemudian membebaskan yang gerasi bisa. Bisa. Abolisi bisa. Menyetop bisa. Menyetop penyidikan Penyidikan bisa. Bisa semua. Iya. Bentuk tim investigasi bisa. Bisa. Iya. Walaupun ini yang agak berat, bagian ini yang akan berat Iya. nanti. Tapi ya harus dilakukan. Kalau misalnya masa kita main lupakan aja masa lalu. Nah, masalahnya kalau nggak diberi pelajaran seperti ini, ya ganti presiden, coba ganti nama doang, nggak berubah apa-apanya. Ya. Kan kita kan ingin perubahan semuanya. Nah, dan semua ini presiden- test case. Ya, Ya ini jadi test case. iya. Berani nggak dia melakukan kontak Serius politik? Kalau nggak nggak gitu ya ya? ngapain lagi pilih Iya. yang gitu kan? Itu aja Gitu. sudah. Pak Gatot ya. Waduh ini ngeri-ngeri sedap nih kalau ada yang ini. Minum dulu kalau gitu. Oke, gini. Saya membayangkan ada dua hal ya, bayangan saya. Oke, 1, 2, 3, 4 tuh barangkali bisa. Next on bisa. Tapi kan kalau kita bicara bentuk tim investigasi itu kan kita bicara tentang ke belakang, masa lalu kan. Iya. Dan ini yang ngeri-ngeri sedapnya kan. Artinya yang kejadian sekarang ini masih berlangsung sampai nanti tanggal 20 Oktober 2024. Jangan-jangan masih ada lagi tuh. Mereka-mereka yang diproses dengan undang-undang ini. Saya membayangkan, wah ini kaitannya besar nih dengan aparat nih, mohon maaf. Ya kan biasanya justru kalau kaitannya besar dengan aparat, resistensinya akan kuat sekali tuh, Pak. Ya, kalau namanya seorang presiden, Ya. kan? Kalau namanya seorang presiden, kan gitu. Namanya tim investigasi itu kan bukan harus menghukum, Bung. Oke. Kan? Ya. Untuk melihat semuanya. Oke. Bahwa Membuat clear masalah ya. Bahwa presiden saya tahu latar belakang begini, yang mendalikan saya tahu seperti ini. Ya. Jangan berbuat lagi. I Kan see. bisa. Kan saya hanya melakukan investigasi. Ya. Tidak harus dihukum gitu. Saya tidak seperti itu. Jadi tim Ya investigasi kalaupun ini dihukum administratif juga bisa Ya, kan? bisa juga. Itu masa dia tergantung. masih dipakai di situ sementara dia abuse of power ya kan? Nah, itu. Jadi inilah yang saya katakan test case. Apakah nanti dengan presiden ini ada perubahan sedikit aja deh, kecil kok ini. Oh kalau bagi saya itu besar tuh Pak. Bayangkan coba Pak. Tiap hari kita ngomong begini, interview dengan orang dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita itu nggak jahat, nyolong nggak, apa enggak, makan juga dari pendapatan yang sah. Tiba-tiba diadukan ke berwajib
dianggap menyebarkan berita bohong. Lo kan saya jangan salah Bung Raffi. Iya. Saya kan melihara booster di negara saya. Lewat orang lain kan. Oh iya juga Jadi jangan sih. salah. Dia Iya, itu iya. memang makanya digaji dari booster. I know. Ya itu soalnya jangan-jangan booster pun ini mohon maaf, jangan-jangan ya di segala lini tadi ya. Di segala lini tadi. Loh saya udah mempersiapkan 45 tahun Oke. kerja ini kok. Nah, lalu gimana kita bisa berharap dengan 3 calon itu? Jangan-jangan Kita harus optimis. Oke. Bahwa para calon ini mau Mau melepaskan diri. melepaskan diri. Saya membayangkan itu kayak Habib Nurmagomedov itu. Dia tuh selalu licin tuh. Hampir dipiting orang. Tapi selalu lolos tuh kayak makanya dia menang melulu kan. Saya membayangkan calon-calon ini sudah dipiting kan. Ya kan? Oleh tadi yang kekuatan global tadi. Tapi masalahnya ada yang dipiting sudah hampir terkunci, ada yang setengah dipiting, ada yang baru mau dipiting ya. Gitu. Tapi saya nggak mau spesifik dan Pak Gatot saya kira nggak akan menjawab juga secara spesifik. Tapi soal dipiting itu benar nggak Pak? Kenapa itu? Calon-calon ini sudah dipiting semua sebenarnya. Ya sekarang begini. Tinggal melepaskan diri agar jangan kekunci gitu. Nah. Dari kuncian. Sekarang saya tanya, Ya. hanya satu saja, Bu Raffi, Ya. yang tidak tergantung dengan partai besarnya. Oke. Yang lainnya, Oke. siapa Ganjar, Ya. siapa Anies, Ya. hanya Prabowo yang sudah punya partai, Ya. kan gitu. Ya. Jadi memang sudah dipilih seolah-olah nih, Ya. seolah-olah kan nggak ada alternatif lain gitu loh. Ya. Kan seharusnya logika berpikir politik Ya. yang mencalonkan itulah ketua-ketua partai dong. Ya. 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 Iya dong, Ya. menurut gitu. Kalau ketua-ketua partai nyalon kan keren kan semuanya kayak gitu. Iya. Ya, tapi ini kan tidak diwajibkan. Ya tidak diwajibkan maksud saya. Tapi pertanyaannya adalah ketua partai pun ya bisa juga berkolaborasi dengan kekuasaan yang ada. Betul, maksud saya kalau tidak ketua menunjukkan kadernya. Seperti Ganjar itu kan. Iya. Jadi kalau partai Iya. ini bukan saya, tapi secara logika berpikir ke partai ya, Iya. kan gitu. Bahwa PDI Perjuangan dia mencalonkan kadernya, itu kan harusnya seperti itu gitu. Iya. Gitu. Karena dia memang partai pemenang, Iya. istilahnya bisa mencalonkan tanpa kawan dari manapun juga. Iya. Ini kan dari kondisi seperti ini kan, apakah itu alamiah? Kan tidak, kan didesain Iya. seperti ini. Jadi segala ini udah saya desain, jangan salah Bang. Tapi kalau kita bicara mengenai ya memang sudah didesain ya. Tapi kalau saya bicara yang hakikat sistem presidensial yang benar itu nggak ada kaitannya antara partai politik dengan calon. Dalam sistem pemerintahan presidensial itu calon itu bisa dari 2 jalur. Jalur partai politik, bisa jalur independen dan nggak ada kaitannya misalnya. Apa sekarang presiden sekarang bisa independen? Nah itulah masalahnya. Nah, iya. Makanya saya katakan artinya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan partai politik. Iya. Dia mau menang mau kagak Iya. itu parliamentary election, ya kan? Itu pemilihan parlemen. Tapi presidential election itu punya ininya sendiri. Makanya dulu misalnya Kalau itu normal. Iya, Tapi gitu. kan ada saya yang desain ini, yang tadi itu. Gitu. ya makanya saya katakan kalau dalam konteks seperti ini jangan-jangan sudah dipiting semua nih. Ya itu sudah dipiting semua. Cuman Nah, bedanya ada yang punya partai, ada yang enggak. Ya, gitu. Ya kan begitu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa melepaskan diri dari pitingan kan begitu. Gitu. Jangan sampai kemudian pura-pura bisa lepas dari pitingan ternyata dia dipiting juga. Tapi oke lah ya. Anyway, nanti kita coba lihat. Oke. Tapi saya nggak mau bacakan ini. Jadi akhirnya saya tidak mau bacakan preferensi karena di sini ada beberapa yang mengklaim wah ini adalah komitmen dan lain sebagainya. Karena Pak Gatot sudah memberikan semacam katakanlah batas garis ya benchmark bahwa kontrak politik itu bisa nggak dipenuhi oleh calon presiden ini kan.
siapa yang berani secara nyata dan ceto welo-welo gitu ya, berani mengatakan berapa hal tadi ya. Pokoknya tadi satu menghapuskan, satu berarti, dua minta maaf, tiga kasih minta maaf dan rehabilitasi ya, itu kan satu kesatuan. Tiga minta kasih gerasi dan abolisi. Empat penghentian penyidikan. Lima berarti lima pembentukan tim investigasi. Nah, berani nggak melakukan 5 hal ini yang terkait dengan Undang-Undang 1 1946? Itu baru pernyataan saya tidak mewakili seluruh masyarakat. Maka harus dibuatlah di sini survei. Siapa yang mau sampai saya gitu. Jadi kontrak itu kontrak sosial, bukan kontrak sama Gatot gitu loh. Gampang. Nanti saya bikin langsung ya. Apakah Anda setuju ya kan? Coba saya langsung bikin, Pak. Saya langsung bikin pollingnya. Ya kan? Minimal kan kita ada dasar polling ya, Pak. Iya. Jangan sampai kemudian kita ngomong tapi kalau pollingnya 100.000 kan mining juga kan? Iya. Nah, coba misalnya saya bikin polling. Pollingnya adalah apakah Anda setuju kontrak politik calon kontrak capres adalah menghapuskan Undang-Undang nomor 1946 yang banyak memenjarakan masyarakat, ulama dan aktivis. Aktivis. Apakah Anda setuju kontrak politik capres adalah menghapuskan Undang-Undang nomor 1 1945 yang banyak mengatakan pada kesempatan pertama. Pada kesempatan pertama setelah dilantik ya. Iya. Apakah Anda setuju kontrak politik capres adalah menghapuskan Undang-Undang nomor 1 1946 yang banyak memenjarakan masyarakat, ulama dan aktivis pada kesempatan pertama setelah dilantik? Oh, saya yakin mayoritas setuju nih, Pak. A setuju, B tidak setuju. Nanti kita lihat, Pak ya. Rasanya nggak mungkin, ragu-ragu nggak usah, pokoknya setuju dan tidak setuju. Masa ya gini aja ragu-ragu. Apakah Anda setuju kontrak politik capres adalah menghapuskan Undang-Undang nomor 1 1946 yang banyak memenjarakan masyarakat, ulama dan aktivis pada kesempatan pertama setelah dilantik? Setuju dan tidak setuju. Silakan Sobat Era sekalian mengisi polling ini dan nanti saya akan laporkan, saya kasih tahu kepada Pak Gatot apakah ini didukung oleh masyarakat atau tidak, karena itu baru sikap Pak Gatot pribadi. Artinya kalau Pak Gatot mau dilibatkan di dalam tim itu, misalnya apapun itu, ya ini entry point-nya ya, gitu. Maksudnya jangan sampai Pak Gatot nggak konsisten. Kalau Pak Gatot sendiri nggak konsisten, nggak ada lagi pegangan di Republik ini kan. Pak, ini luar biasa membuat Pak Gatot stay di sini. Gitu. Iya. Udah. Banyak sekali tapi anunya Pak, ininya yang nonton pun 4.500-an orang sekarang. Gitu. Orang bilang setuju semua langsung wajib dihapus. Bayangkan, beri apa setuju. Jalan terus gitu. Jadi bagaimana saya mau membacakan tuh setuju ya kan? Pollingnya apakah capres yang ada nggak bakal bohong? Wah itu nggak ada lagi nih. Sama kontrak sosial kan ditagih nanti. Iya. Jadi memang itu paling gampang kan? Maksudnya gini, kalau kita bikin kontrak politik memang harus measurable, harus under control ya. Jangan bikin kontrak sosial mewujudkan kesejahteraan, melindungi. Itu sudah visi bernegara, nggak usah lagi pakai kontrak sosial. Ini nggak neko-neko kok. Iya. Hanya satu poin ya. Undang-Undang 1 1946 beserta turunan-turunannya. Orang bicara setuju, terus aja bergerak setuju. Pak Gatot, kita tunggukan 5 menit ya untuk melihat bagaimana animo masyarakat melihat hal ini. Terutama Sobat Era sekalian, karena saya yakin mayoritas pasti setuju dengan hal ini dan rasanya
tidak ada alasan untuk tidak setuju dengan hal ini ya. Ya, Karena ini baik. yang sudah merasakan kepedihan di hati kan saya, karena dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang terjaring itu, bahkan sekarang Anton Permana ada di Cipinang. Ya, jadi dia dengan kesadaran menjalankan sisa masa hukuman ya kan. Gitu. Hanya karena menulis TNI ku sayang, TNI ku malang. bingung kali kita ya kan. Kalau kita bilang negara ini negara demokrasi, demokrasinya udah di mana lagi gitu. Ya kan saya bilang. Tapi ada capres yang mengatakan baik, katanya skornya kan gini, ada capres dikasih nilai, saya nggak mau ngasih ada yang bilang 5, 6, ada yang 7, 7,5, ada yang bilang 8 dalam aspek demokrasi dan kebebasan sipil ya. Padahal negara dunia internasional mengatakan demokrasi kita demokrasi cacat, flawed demokrasi. Itu sudah jelas. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa kebebasan kita ini bukan lagi negara fully free, tapi partly free, negara separuh bebas. Untuk tidak belum sampai negara tidak bebas. Pak Gatot ini sudah misalnya ini iseng-iseng langsung 357 yang baru berapa 1 menit kurang tadi ya. Vote yang setuju 97%, yang tidak setuju 3% ya. Pastilah banyak yang setuju ya. Jadi saudara sekalian, kasih dong polling ini sebanyak-banyaknya, ya 100.000 lah minimal selama within 24 hours. Nanti saya bisa laporkan, saya screenshot ke Pak Gatot, dan ini memang kemauan kita untuk menghapuskan undang-undang ini. Dan coba kita baca komentarnya, baru 6 komen, nah tuh ada nah tuh. Ada yang nggak setuju, napa tuh ya kan? Jadi bingung orang malah mengatakan kalau nggak setuju ya, gitu. Untuk penghapusan ini, oke. Tapi jangan salah, Pak. Ada juga yang nggak setuju. Tapi biasanya yang buzzer itu yang nggak setuju, Pak. Karena ini kan kayaknya memang ini bagian dari tadi, bagian peran tuh. Ada yang peran ngaduin, ya kan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan kemarin juga ada terlibat lagi ngadu-mengadu. Makanya waktu ada calon presiden yang sudah mau mengadukan anak buahnya, saya bilang, loh. Kalau semuanya mengadukan seperti ini, nggak ada bedanya nanti kita menggunakan saling adu mengadu. Jadi masyarakat yang saling balas dendam, retaliasi kan akhirnya. Oke, Pak Gatot, ada lagi yang mau di-share dalam kesempatan ini? Jangan sampai kemudian pergi ke luar kota. Waduh, saya belum share itu. Ya, saya hanya mengingatkan saja pada generasi seangkatan saya, ya. Kita masih punya hutang. Hutangnya satu, kita belum menyiapkan benar-benar tongkat estafet yang kita berikan kepada generasi muda yang akan datang. Dan kita semuanya belum bisa membuat anak bangsa ini bahagia. Nggak usah sejahtera deh, bahagia dulu saja. Gitu. Itu yang saya kira tidak hanya bahagia, Pak, aman, Pak. Dan terlindungi. Kalau namanya bahagia itu ya nggak takut dikena apa-apa, ya kan. Jadi hidupnya bahagia, dengan kebahagiaan kan beda-beda. Ya kan, saya cukup dengan makan singkong ada bahagia. Iya, nggak mungkin orang bahagia kalau terancam, diterancam di penjara, dikriminalisasi. Karena bahagia itu hak hakiki setiap manusia kan itu. Sederhana saja itu. Waktu yang masih ada, umur yang masih ada, mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan itu, sehingga kita pada saat pulang nanti generasi muda kita sudah siap semuanya. Jadi kalau sejahtera itu kita it takes time, butuh waktu. Tapi bahagia itu kalau pemerintahnya melindungi, ya kan? Pemerintahnya semaksimal mungkin caring gitu ya, peduli misalnya. Kan ini kan ada orang yang kaya sekali. Ada orang yang nggak bisa makan sama sekali. Kan sebenarnya kalau misalnya saling care itu kan semua orang bisa makan sebenarnya. Nah, tapi untuk menerbitkan solidaritas itu kan ya memang harus dikasih contoh kan, Pak ya. Kalau contohnya nggak baik misalnya, waduh, gimana dia mau menerbitkan solidaritas? Dia bikin kaya kroni-kroni dan keluarganya ketika menjabat. Oke, apa lagi, Pak? Itu aja. Oke. Ya, saudara sekalian, sebelum saya tutup ya, saya imbau lagi untuk memberikan jawaban di polling saya di Refli Harun Channel, nanti akan di-up terus ya.
apakah Anda setuju kontrak politik Capres adalah menghapuskan Undang-Undang Nomor 1 1946 yang banyak memenjarakan masyarakat, ulama dan aktivis pada kesempatan pertama setelah dilantik. Asal tahu saja, undang-undang inilah yang memenjarakan Habib Rizik, Habib Bahar, Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Perbana, dan Rocky Gerung sedang diproses dengan undang-undang ini. Refli Harun dilaporkan dengan undang-undang ini, dan masih banyak aktivis lainnya yang ingin berusaha baik, sekedar apa istilahnya, kritis kepada pemerintahan, tapi kemudian dengan mudah sekali dijerat dengan undang-undang ini. Pokoknya, memenjarakan Bambang Tri juga dan memenjarakan Gus Nur juga. Dan yang paling spektakuler, Bambang Tri dan Gus Nur itu dituntut maksimal 10 tahun, kemudian divonis 6 tahun. Hanya karena membuat buku yang mengatakan ijazah presiden asli palsu, tetapi tidak ada pembandingnya untuk sebaliknya, dan kena. Bahkan kalau menurut saya, kalaupun misalnya ada pembandingnya ternyata yang benar itu asli, masa sih sampai 6 tahun, ya kan? Seorang presiden masa nggak bisa memaafkan. Tapi ini kan tidak ada proses pembuktian. Jadi Pak Gatot sudah menantang, berani nggak melakukan kontrak politik seperti itu, dan sebagai pendukungnya, sobat era sekalian, silakan isi terus polling kita, dan nanti mudah-mudahan ada 100.000 orang lebih yang membuat setuju dengan kontrak politik ini. Dan for the time being, sebelum saya tutup, ada 1.600 yang sudah vote, yang setuju 97% dan tidak setuju 3% nih Pak Gatot. Ada berapa? 1.600 yang sudah voting. Berapa menit itu? Ya kurang dari 5 menit kan? Kurang dari 5 menit baru kan? Jadi udah 1.600 kurang dari 5 menit, dan 97% setuju dan 3% kemudian yang tidak setuju. Mudah-mudahan akan semakin banyak, nanti kita akan lihat ya. Mestinya tadi usulan Pak Gatot, tapi sudahlah, biar tidak bias Pak Gatot, saya pakai umum saja. Silakan Pak Gatot, closing statement terakhir mungkin kepada pemirsa sobat era sekalian, mau bilang selamat sampai tujuan dan lain sebagainya. Oke, silakan Pak. Closing. Kan udah tadi closing. Ya, siapa tahu lah nyapa-nyapa sedikit Pak. Saudara-saudara di Rafiq Harun Channel, kalau memang apa yang ada itu bagus untuk rekan-rekan semua saudara kita mengetahui, kita hanya berjuang dengan ibu jari. Lakukan baik siang, malam, sebelum tidur, kepada siapapun juga, sehingga ini merupakan edukasi. Dan itulah perjuangan yang paling ringan sebenarnya, tapi paling sulit dilakukan. Sulitnya kalau udah ngantuk. Terima kasih. Rupanya beliau ini jangan-jangan seharian penuh acara, ya kan? Refli Harun minum kopi makin hot, beliau makin ngantuk. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio. Kalau masih ingat ya, kadang-kadang ada juga generasi, saya punya pegawai baru masih 19 tahun berfoto sama Pak Gatot, dia nggak kenal. Siapa katanya? Malu 19 tahun dia. Berarti Pak Gatot pensiun 2017, 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu dia masih 13 tahun. Dan masih di daerah sana. Oke. Mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat, dan jangan lupa kontrak politik tadi, hapus Undang-Undang 1 1946. Malu kita sebagai negara demokrasi kalau masih memelihara undang-undang peninggalan kolonial tersebut yang jelas-jelas digunakan untuk memenjarakan para aktivis, para pejuang Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cadas.